Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Saudara udah tahu ritme kita ya, kalau misalnya habis ini langsung duduk ya. Saudara sekalian, seperti ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, for those teens you can be dismissed. Please follow Pak Wira to join the teens class. Saudara sekalian, seperti ada ungkapan bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya yakin kita pada pagi hari ini banyak yang belum menjabat satu sama yang lain, menjabat tangan satu sama yang lain. Yuk kita bangkit berdiri bersama, kita salamin berapa? Ya 10 orang lah ya. Oke. Oke, yang sudah 10 orang boleh duduk. Yang belum 10 orang harus berdiri. Sudah 10 orang, kalau 10 orang boleh duduk. Kalau yang belum nggak boleh duduk. Bercanda saudara ya. Oke saudara sekalian, hari ini kita masih ada di dalam suasana Natal. Dan kita akan bersama-sama merenungkan khotbah-khotbah tentang Natal, saudara. Hari ini kita akan membahas tentang deep encounter with God. Perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan. Yuk katakan sama-sama perjumpaan yang mendalam. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah saudara sekalian, kita sebelumnya mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dari Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Di depan saya sudah memberikan tayangan, mari kita bersama-sama membaca dan mengikuti setiap line yang ada tertera di depan. Baik saudara, mari kita baca sama-sama 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kok jadi saya yang sendiri baca ya? Ayo ayat 15 sama-sama. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, yuk marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16, lalu mereka 17, 18, 19, 20. Oke, di sini dapat skor ya 85. Di sini 70. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang perjumpaan, saudara ya. Saudara sekalian, waktu kita ingin berjumpa dengan seseorang, sebenarnya apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara idamkan ketika saudara ingin berjumpa dengan seseorang yang saudara memang ingin saudara bertemu kepada dia? Apa yang biasanya saudara pikirkan waktu berjumpa dengan orang yang ingin saudara temui? Yang pertama, mungkin saudara akan ingin mendapatkan satu sukacita dan kebahagiaan. Saudara biasanya kalau berjumpa di satu titik di mana saudara sudah berjumpa dengan bertemu dengan satu orang di kafe,
ataupun di tempat-tempat umum di mana biasa saudara nongkrong, biasanya saudara ingin mendapatkan satu sukacita, kebahagiaan, dan juga saudara ingin mendapatkan satu jawaban dari setiap pergumulan saudara. Saudara curhat, saudara ngobrol dengan teman saudara, saudara mengungkapkan segala kekesalan saudara selama di rumah, di pekerjaan, dan saudara ingin mendapatkan satu comfort dari orang lawan bicara saudara. Nah, saudara sekalian, biasanya kunci dari perjumpaan yang mengubahkan hidup kita adalah open heart. Hati yang terbuka satu sama yang lain. Lalu yang kedua, kalau saudara ingin mengalami satu perjumpaan dengan seseorang, saudara harus rela diubah. Kalau misalnya ketika saudara berjumpa dengan seseorang, saudara tutup hatimu sangat tertutup, dan saudara tidak mempunyai kerelaan untuk saudara supaya diubah, maka perjumpaan yang mengubahkan itu tidak akan terjadi. Saudara diam, saudara tidak ngomong apa-apa, ya bagaimana dong? Nggak ada perjumpaan, tidak ada satu obrolan, dan tidak ada kesepakatan di mana saudara bisa menemukan satu hal yang mengubah hidup saudara. Nah, saudara sekalian, ketika saudara mengalami satu perjumpaan yang mengubahkan dengan seseorang yang Anda sukai, yang saudara idamkan, yang teman dekat saudara, biasanya orang itu sudah ngeklik sama saudara. Ya, ngeklik karena kenapa? Karena pergumulannya sama, ngobrolnya sama, hobinya sama, dan juga apa yang dibicarakan biasanya sehari-hari itu sama. Biasanya ketika kita berjumpa dengan teman baik kita mau terus, apa kita mau setahun sekali? Terus kan? Saudara kalau punya teman baik, saudara suami dan istri, saudara berjumpa terus setiap hari, saudara biasanya sudah ngomong sesuatu hal yang ngeklik, dan apa yang dibicarakan itu biasanya mengambil satu keputusan bersama. Nah, saudara sekalian, perjumpaan seperti ini harus dimiliki sama suami dan istri. Karena suami istri itu berjumpa setiap hari. Malam berjumpa, pagi berjumpa, siang berjumpa. Jadi harus ngeklik. Dan antara orang tua dan anak, kan berjumpa terus kan di rumah kan. Lalu juga antara teman baik, dan juga antara teman pelayanan, dan juga kita saudara-saudara seiman. Nah, jadi saudara, nanti kalau saudara berjumpa dengan saya, saudara harus buka hati besar-besar saudara ya. Jangan ditutup hatinya. Ataupun ada nanti church board, atau teman-teman yang ingin mendoakan saudara, ingin berjumpa dengan saudara, saudara harus buka hati saudara seluas-luasnya. Dan yang paling penting adalah saudara rela untuk diubah. Nah, saudara sekalian, di dalam pembacaan yang kita tadi baca, kita melihat bahwa ada satu perjumpaan yang mengubahkan saudara. Nah, kalau misalnya saudara paham konsep perjumpaan ini sangat penting untuk hidup kita, apalagi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pasti jauh lebih hebat, jauh lebih besar, dan berkatnya itu luar biasa bagi kehidupan kita. Saudara mau? Nah, saudara sekalian, perjumpaan yang mendalam bersama dengan Tuhan itu harus dimulai dengan perubahan hati. Nah, saudara, waktu para gembala dihampiri oleh malaikat pada waktu itu, para gembala ini adalah seorang yang humble. Dia adalah seorang yang lowliness, orang yang terima apa adanya. Nah, ketika malaikat berjumpa dengan dia, dengan mereka, saya membayangkan mereka ini sangat ketakutan saudara sekalian. Karena di Alkitab tadi bilang dia sangat ketakutan. Kenapa para gembala pada waktu itu sangat ketakutan? Karena mereka pernah mendengar cerita di perjanjian lama, di kitab Taurat, bahwa ketika malaikat datang, dan apalagi diikuti dengan satu sinar yang terang sekali dari kemuliaan Tuhan, ini gak main-main. Ini sesuatu yang penting nih. Dan para gembala pada waktu itu, mereka sangat takut dan gentar. Nah, saudara sekalian, waktu kita ingin mengalami perubahan dari Tuhan, maka saudara harus mempersiapkan hati kita bersama dengan Tuhan.
Nah, para gembala, saudara sekalian, mereka sudah mengerti dan mereka sudah mengenal dan mereka sudah mendengar kisah-kisah tentang perjanjian lama, tentang siapa Allah, tetapi hati mereka masih biasa-biasa aja. Dan mereka tahu bahwa kedatangan malaikat pada waktu itu ini merupakan satu momentum yang penting. Saudara sekalian, di Alkitab mencatat malaikat ketika datang, dia itu adalah the messenger of God. Jadi ketika, kalau misalnya saudara perhatikan di dalam kitab perjanjian lama, ketika malaikat datang, dia itu membawa pesan Tuhan. Wah, kalau malaikat sudah datang, ngeri saudara sekalian. Maka dari itu para gembala pada waktu dihampiri oleh malaikat, dia ketakutan sekali. Karena apa? Karena dia pikir dia akan dihukum, saudara sekalian. Nah, jadi saudara ingat, waktu kita ingin mengalami satu perubahan, maka harus ada renewal of the heart. Kita harus mengalami satu pembaharuan di dalam hati kita. Nah, saudara sekalian, waktu kita sudah bersedia ingin dibaharui hati kita, maka ada 4 langkah yang sebenarnya firman Tuhan yang tadi kita baca itu, supaya kita mengalami pembaharuan hati yang lengkap dan full. Yang pertama saudara adalah kesadaran akan dosa dan pertobatan. Nah tadi saudara kita sudah melihat dan membaca malaikat waktu berjumpa dengan para gembala ini merasa takut. Nah untuk mengalami satu perjumpaan yang mendalam bersama dengan Tuhan, saudara itu harus mengalami kesadaran akan dosa. Kenapa saudara sekalian? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan kita tidak kudus. Dan untuk berjumpa dengan Allah yang kudus, untuk mengalami Allah yang kudus, saudara harus sadar kita ini adalah manusia yang berdosa. Oleh sebab itu ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita nggak boleh punya sikap yang main-main saudara. Kita harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh surrender kepada Tuhan. God, this is me. I'm doing a sinful things. Please forgive me. Nah saudara sekalian, ketika kita mempunyai kesadaran dan pertobatan, seperti pada waktu itu para gembala mengalami ketakutan bahwa mereka akan dihukum, maka perjumpaan ini akan terjadi saudara sekalian. Dan ini adalah start awal saudara mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya kita di dalam hati kita tidak ada satu pertobatan, tidak sadar akan dosa kita, maka perjumpaan itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang kedua adalah, kita harus mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Kenapa saya tuliskan mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Karena dewasa ini di kekristenan banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Apa maksudnya? Ada yang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu dikenal sebagai pemberi berkat. Memang betul dia pemberi berkat, tetapi banyak orang Kristen itu hanya mengenal Yesus itu pemberi berkat. Nah tetapi ketika para gembala mendengar pesan dari malaikat bahwa pada hari ini ada kesukaan yang besar di kota Daud. Akan lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus dan Tuhan. Saudara perhatikan ya, bayi ini memiliki 3 gelar yang disampaikan kepada malaikat, kepada para gembala. Yang pertama adalah juru selamat saudara sekalian. Kenapa kita harus mengenal Yesus yang benar? Karena kita harus mengenal Yesus itu sebagai juru selamat. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara di kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa tetapi keselamatan tidak ada di siapapun juga selain di dalam nama Tuhan. Tetapi sebab di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang di nama siapapun selain di nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, ketika kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Juru selamat artinya adalah saudara itu diperdamaikan dengan Allah.
Ketika kita sungguh-sungguh mengalami dan mengerti konsep tentang juru selamat ini, maka saudara akan sungguh-sungguh mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saudara hingga pada saat ini mengenal Yesus sebagai juru selamat? Sampai sejauh mana saudara merespon bahwa saudara sudah diselamatkan? Apakah saudara masih hidup sembarangan? Apakah saudara masih hidup di dalam dosa? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh melakukan kebaikan dan melayani Tuhan? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Yang kedua saudara, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa malaikat menyampaikan juru selamat, yaitu Kristus. Nah saudara sekalian, Kristus ini sangat penting. Jadi jabatan Yesus pada waktu itu adalah Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus itu mempunyai satu pemahaman Mesias atau yang diurapi. Artinya apa? Waktu Yesus itu dipilih di dalam kekekalan, dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, bahwa nubuatnya itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Saudara sekalian, kalau misalnya saudara baca Alkitab, setiap kitab di perjanjian lama itu memberikan satu informasi tentang Tuhan Yesus. Kalau misalnya saudara perhatikan di di kitab Kejadian 1 ayat 26, ngomong soal Yesus. Kalau misalnya saudara perhatikan di dalam Kejadian 19, itu ngomong soal Tuhan Yesus. Di Yesaya 7 ayat 14 sudah jelas mengatakan bahwa ada seorang perawan yang akan mengandung dan memberikan nama dia Immanuel. Nah jadi saudara sekalian, kalau misalnya kita mengerti Tuhan Yesus itu dengan benar bahwa dia adalah juru selamat, dan dia itu adalah Mesias yang sudah dipersiapkan di dalam kekekalan dan saat ini kita percaya kepadanya, maka hidup kita tidak main-main. Lalu yang ketiga saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu bukan guru agama, dia itu bukan philosopher, dia itu bukan orang biasa, dia itu Tuhan. Saudara sekalian, ketika dia sebagai Tuhan, dia itu mempunyai kuasa ilahi. Dia berdaulat dan dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia adalah Tuhan. Saudara sekalian, ketika dia sebagai Tuhan, dia itu bersifat transenden. Dia itu di atas luar kemampuan manusia. Tetapi dia sebagai Tuhan, dia bisa imanen, dia bisa datang ke dalam dunia sebagai manusia supaya kita itu bisa diselamatkan. Nah saudara sekalian, satu kali di Thailand, ada satu wanita dia kehilangan kucingnya saudara. Saudara tahu kucing ya? Nah dia kehilangan kucingnya saudara. Lalu kucingnya ini merupakan kucing kesayangan si wanita ini di Thailand saudara. Lalu dia tanya-tanya sama tetangganya, kamu lihat nggak kucing saya, ini loh mukanya seperti ini. Lihat loh mukanya seperti, oh tidak ada, saya tidak lihat. Dia tanya ke pasar, tidak ada. Dan satu ketika saudara, si wanita ini punya ide. Idenya apa tahu nggak saudara? Dia memberikan foto kucingnya itu kepada kucing-kucing liar yang ada di sekitar dia. Lalu dia ngomong sama kucing liarnya, tolong ini ya kucing saya, kalau kamu ketemu dia tolong ya ke saya ya. Lalu si kucing-kucing liar itu di berbagai tempat dan di berbagai lokasi, dia itu mengendus-ngendus HP-nya saudara sekalian. Dan apa yang terjadi saudara sekalian, malamnya kucingnya pulang loh. Nah jadi apa maknanya? Maknanya ini saudara, kenapa Tuhan Yesus itu datang? Karena supaya manusia itu mengerti siapa Tuhan dan Tuhan menjadi manusia. Tuhan langsung datang kepada saudara dan saya supaya saudara dapat mengerti siapa Tuhan Yesus dan saudara bisa memperoleh keselamatan. Amin saudara? Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita harus lebih memaknai apa artinya Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Kristus, dan Yesus sebagai Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita mengerti Yesus sebagai Tuhan, dia berdaulat di dalam kehidupan kita, dia sovereignty, maka kehidupan kita tuh seharusnya kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena hidup kita ada di dalam tangan dia. Dia yang berkuasa atas dunia ini, dia berkuasa atas ekonomi, dia berkuasa atas segala sakit penyakit, bencana alam, dia berkuasa segalanya saudara. Jadi seharusnya kehidupan kita tidak lagi takut karena kita tahu bahwa pribadi yang kita percayai adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Nah saudara sekalian yang ketiga, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, kalau misalnya tadi saudara perhatikan baik-baik di ayat yang kita baca, ternyata waktu satu malaikat menghampiri para gembala,
setelah malaikat ini menyampaikan pesannya dalam 1-2 kalimat, kemudian ada satu bala tentara surga yang sangat besar sekali saudara sekalian. Nah jadi sebenarnya konser yang paling hebat pada waktu itu adalah di padang rumput bersama para gembala. Saudara tahu nggak, BTS yang pertama kali itu adalah bala tentara surga. Bukan yang artis Korea itu saudara sekalian. Jadi BTS yang paling hebat itu adalah bala tentara surga yang pada waktu itu disaksikan gembala. Jadi saudara sekalian yang paling terkenal pada waktu itu bukan Taylor Swift. Taylor apa namanya? Ya Taylor Swift saudara sekalian ya. Atau bukan BTS, atau bukan siapapun yang saudara anggap dan saudara idolakan. Tetapi adalah satu berita pujian yang sangat megah sekali pada waktu itu. Bala tentara surga. Nah saudara sekalian, pada waktu bala tentara surga ini tampil di depan para gembala, saudara bayangkan betapa agungnya. Saya membayangkan indah sekali saudara sekalian. Mungkin ada bunyi trompet, ada bunyi-bunyian yang bisa membawa pesan ini, pujian ini sangat megah pada waktu itu. Saudara sekalian, yang disampaikannya pada waktu itu adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah saudara sekalian, tadi kita tahu proses pembaruan hati yang pertama adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara harus mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah ternyata tidak berhenti di situ. Kita sudah tahu Tuhan Yesus, kita sudah kenal Dia, kita sudah Bible study. Ternyata proses keselamatan itu tidak berhenti waktu kita mengenal Yesus. Tetapi bagaimana kita membawa hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara sekalian, waktu kita menjadi anak Tuhan, maukah saudara kita membawa hidup kita untuk kemuliaan bagi Tuhan? Apa maksudnya hidup kemuliaan bagi Tuhan? Saudara mulai untuk mengecilkan dan menghabiskan semua keegoisan saudara. Dan saudara mulai mengadopsi semua firman yang saudara baca kekayaannya, itu menjadi bertahta di dalam hidupmu. Sehingga saudara sekalian, waktu kita memakai, mengadopsi, mengenakan, maka firman Tuhan itu akan bergerak secara kaya dan akan mempengaruhi hidupmu. Sehingga hidup kita lagi bukan apa yang kita kerjakan, kepentingan kita, keegoisan kita, tetapi hidup kita tuh memuliakan Tuhan karena kita memperkaya hidup kita dengan setiap kebenaran firman yang kita dengar dan kita baca ataupun kita pelajari dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, yang keempat, berdamai dengan Allah. Nah saudara sekalian, kita suka mengucapkan kata shalom. Ada yang tahu arti kata shalom apa? Damai, sejahtera saudara sekalian ya. Saudara, di Alkitab, kata shalom itu memiliki berbagai macam dimensi. Ada shalom, damai artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Ada shalom diartikan sebagai kesehatan. Ada shalom diartikan sebagai keutuhan. Tetapi saudara sekalian, shalom yang dimaksud oleh malaikat ini adalah satu shalom damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah jika kamu sudah melewati 1, 2, 3. Kenapa kita bisa mendapatkan kesimpulan ini? Karena ada satu kalimat seperti ini saudara. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera Allah itu diberikan kepada orang-orang yang Tuhan perkenankan. Nah jadi saudara sekalian, kenapa kalau kita lihat banyak orang Kristen ya, yang kalau misalnya baru dipecat dia gusar hidupnya, dia mulai maki-maki orang. Tetapi ada orang Kristen yang baru orang indikasi yang meninggal, tetapi dia hidupnya itu dengan tenang saudara sekalian. Kenapa? Karena hidupnya itu udah di dalam Tuhan. Nah orang yang mendapatkan damai sejahtera Tuhan adalah orang yang mampu melepaskan hidupnya bersama dengan Tuhan dan dia bisa hidup tenang di dalam setiap pergumulan hidupnya. Nah jadi saudara sekalian, pembaruan hati melalui kebenaran firman Tuhan itu sangat penting. Menerima hati yang menerima itu saja tidak cukup, itu karena itu langkah awal. Yang kedua, saudara, adalah harus mengalami pembaharuan hati. Nah, saudara sekalian,
Selanjutnya adalah ketika kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita harus diikuti dengan tindakan segera. Tadi di ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, itu ada kata begini saudara, marilah, cepat-cepatlah. Artinya apa? Pada waktu itu ketika para gembala mendengarkan pesan dari para malaikat, mereka itu tidak menunda. Tetapi dia lakukan segera. Dia pergi, dia cepat. Nah makanya saudara sekalian, para gembala ini meskipun Tuhan datang kepada mereka, karena mereka itu memiliki hati yang cepat untuk menerima firman, dan para malaikat dan Tuhan tahu, para gembala ini adalah orang-orang yang faithful. Karena dari mana kita tahu para gembala ini orang yang faithful? Iya saudara, karena tugasnya adalah menjaga domba. Jadi kalau sudah dipercayakan untuk menjaga domba, artinya domba-dombanya itu harus dipastikan mereka selamat dan mereka baik-baik saja. Oleh sebab itu para gembala mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu kesetiaan untuk menjaga domba-domba ini. Nah saudara sekalian, ketika para gembala sudah menerima berita firman Tuhan, sudah mendengarkan berita dari malaikat, maka dia langsung melakukannya dan pergi untuk melihat bayi Yesus. Nah saudara, di dalam Matius 21 ayat 28 ayat 32, itu ada kisah tentang ayah yang meminta dua putranya pergi ke kebun anggur saudara. Oke, yang pertama bilang tidak, tapi akhirnya pergi. Sementara yang kedua bilang iya, tapi tidak pergi. Ada dua anak, disuruh pergi ke kebun anggur, lihat apa yang terjadi di sana. Yang satu bilang, siap Pak, saya pergi, tetapi tidak pergi. Yang kedua, enggak saya mau main game dulu, PlayStation dulu. Tetapi di hatinya itu berubah. Akhirnya dia pergi. Nah ayat ini menyatakan apa saudara sekalian? Bahwa dalam melakukan pekerjaan Tuhan, itu tindakan nyata lebih penting daripada kata-kata. Nah saudara sekalian, waktu kita ingin berjumpa dengan Tuhan, terkadang kita itu suka menunda. Apa bahasa Inggrisnya itu menunda yang keren? Apa? Iya, itu ya saudara. Ya kita suka menunda saudara sekalian. Kita suka melakukan apa aja menunda. Kalau misalnya hari ini Tuhan berbicara di dalam hatimu, jangan tunda saudara sekalian. Lakukan segera seperti para gembala. Dan yang lebih parahnya, kalau misalnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan memanggil kamu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan kamu tidak melakukannya, maka kita harus memikirkan kembali saudara sekalian. Mari kita belajar, kalau kita ingin mengalami perjumpaan Tuhan lebih dalam, maka kita harus melakukan immediate action. Jangan tunda saudara sekalian. Apalagi kita sampai tidak melakukan. Kita belajar sama-sama saudara ya. Dan selanjutnya, saudara sekalian kalau misalnya saudara ingin mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan yang sejati dan yang dalam saudara, maka seperti para gembala, Tuhan itu membawa hati para gembala ini untuk mengabarkan Injil. Nah tadi saudara sekalian di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ini mengisahkan satu kisah di mana para gembala ketika mereka mendengarkan, melihat para malaikat dan pergi bertemu dengan Maria dan Yusuf dan bayi yang ada di palungan itu, mereka tidak diam saja. Tetapi apa saudara sekalian, para gembala ini memiliki hati untuk mengabarkan Injil. Nah saudara sekalian di Yeremia 20 ayat 9 itu ada satu pernyataan dari Yeremia yang sangat indah sekali saudara sekalian. Kata-katanya begini saudara. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak akan mengingat dia itu maksudnya Tuhan. Yeremia itu adalah seorang nabi. Dan aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dari dalam hatiku itu seperti ada api yang menyala dan terkurung di dalam tulang-tulangku. Sehingga aku mencoba untuk menahannya tetapi aku tidak sanggup. Artinya apa saudara sekalian? Orang yang sudah mengalami Tuhan, maka di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam tubuh itu ada api Roh Kudus. Api itu akan terus bekerja di dalam hidupmu, mendorong saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Artinya apa saudara? Artinya ketika kita sudah mengalami seperti itu, sudah waktunya bagi kita untuk melakukan pekerjaan dan mengabarkan Injil, saudara sekalian. Nah saudara sekalian, ada satu kalimat yang indah di ayat yang ke-18 mengatakan seperti ini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah saudara sekalian, di dalam plot cerita ini adalah ketika para gembala setelah berjumpa dengan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus, lalu mereka pulang, mereka keluar. Dan saudara jangan lupa, kenapa kata Bethlehem ini sangat penting saudara? Saudara tahu Bethlehem kenapa sangat penting? Karena saudara sekalian di zaman Yesus, Bethlehem itu artinya adalah, sekarang juga saudara ya, artinya rumah roti. Dan Bethlehem pada waktu itu adalah merupakan pusat pertanian penghasil gandum yang sangat besar. Jadi pada waktu itu orang datang ke kota itu untuk berdagang dan juga mereka di sana untuk berlibur saudara sekalian. Jadi pada waktu itu meskipun malam hari sampai early subuh saudara sekalian, kota itu masih ramai. Jadi waktu para gembala mereka sudah melihat Yesus, mereka sudah mendengar dan menyaksikan sendiri tentang Yesus, mereka itu mengabarkan Injil kepada semua orang di kota Bethlehem. Jadi saudara sekalian, orang yang mendengarnya itu pada waktu itu, mereka itu mendengar dengan heran apa yang dikatakan oleh gembala. Nah kemudian saudara, di ayat 20 itu ada satu kalimat yang perlu kita pikirkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara perhatikan kata kembalilah. Saudara waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita memuji dan memuliakan Tuhan, itu tidak berhenti di gereja saudara. Tapi saudara harus kembali. Kembali kemana? Ke rumahmu. Kembali kemana? Ke pekerjaanmu. Kembali kepada bisnismu. Kembali kemanapun saudara berada. Dan saudara terus memuji dan memuliakan Allah yang hidup. Saudara ingat perjumpaan dengan Tuhan, kita harus mencari Dia. Mencari Dia itu caranya gimana? Yaitu tidak ada yang lain saudara sekalian. Mencari Dia itu di dalam firman Tuhan. Saudara catat, bulan Maret di ICCC kita akan ada kelas Grow. Oke, kelas Grow kita setiap minggu 1 jam aja saudara. Saudara akan dilatih bagaimana saudara untuk grow di dalam Tuhan. Cepat-cepat daftar saudara ya. Daftarnya kepada Ibu Hana. Ibu Hana mana? Kepada suaminya aja, mana suaminya? Suaminya yang translator di belakang. Cepat-cepat daftar saudara. Saudara akan diperlengkapi bagaimana cara membaca firman Tuhan, bagaimana cara berdoa. Sehingga saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang grow. Sehingga saudara akan efektif dipakai oleh Tuhan dan saudara akan terus menjadi alat Tuhan dimanapun saudara berada. Nah saudara sekalian, kita mau kembali ke tempat kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah saudara, ada satu puisi yang sangat terkenal yang pernah ditulis oleh seseorang pada tahun 1921 saudara sekalian. Ini puisi yang lama tetapi orang-orang masih memakai dan membaca puisi karena indah sekali saudara. Jadi judul puisi ini adalah The Touch of Master Hands. Nah saudara sekalian, waktu dalam kisah ini diceritakan bahwa ada satu biola yang sudah tua. Nah seperti gambar itu ya, senarnya udah lepas saudara sekalian ya. Terusnya pokoknya biola ini sudah tua, sudah berdebu saudara sekalian. Dan pada waktu itu di pelelangan, biola ini merupakan barang terakhir yang akan dilelang. Lalu auctioneer, tukang lelangnya berkata, saya akan buka biola ini dengan mulai $3. Saya yang beli $10, ada yang $15, ada yang $20. Tetapi saudara sekalian, waktu di acara auction itu di belakang ada seorang yang datang ke depan, lalu dia mengambil biola ini. Ya. Lalu ketika biola ini diambil sama dia tidak membeli saudara sekalian. Tetapi dia bersihkan. Dia tiup.
debu itu sudah tidak ada lagi. Setelah itu senarnya dibetulkan. Lalu baunya yang buat yang buat alat geseknya itu dibetulkan kembali. Lalu kemudian dia mulai memainkan biola itu. Ketika dia memainkan biola itu ada satu lagu yang sangat indah yang dimainkan oleh pemain biola ini. Dan semua yang mendengar permainan biola ini mereka terkagum dan melihat bahwa benda yang tua, yang jelek, tetapi di tangan seorang maestro, maka benda ini akan sangat berharga. Nah, saudara sekalian, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita itu tadinya adalah yang berdebu dan sudah jelek. Tetapi Tuhan itu datang ke dalam hidup kita, dia berjumpa dengan saudara, dia sudah mengkebaskan semua debu dosamu, dan saudara menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan saudara sekalian ingat, waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara itu mengabarkan kabar baik tentang Tuhan. Dan saudara mau mengabarkan Injilnya kepada siapapun di muka bumi ini. Mau gak saudara dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kebaikan Tuhan? Maukah saudara terus di-touch sama master hands, yaitu Tuhan itu sendiri? Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus mengalami perjumpaan yang mendalam bersama dengan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami bila kami belum sungguh-sungguh datang menghampiri Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami hidup diperkenankan oleh Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kami ingin mau hidup kami memuliakan Tuhan. Dan kami mau Tuhan agar setiap apa yang kami lakukan, itu yang kami dengar, kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan, siapa Engkau, kami ingin bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.